Bayangkan kamu berdiri di sebuah pulau, dikelilingi lautan luas. Ombak memecah di pantai, angin laut membawa aroma garam. Tapi, dari mana asal pulau ini? Apakah ia selalu ada? Atau ada kisah panjang sebelum daratan kecil ini muncul di tengah samudra? Untuk tahu jawabannya, kita harus menyelam ke masa lalu, ke kedalaman laut, dan ke dalam perut bumi. 4 miliar tahun yang lalu, bumi masih muda. Lautan menutupi hampir seluruh permukaan. Belum ada daratan seperti sekarang, apalagi pulau-pulau kecil. Tapi di bawah sana, gerak bumi mulai bergerak. Lempeng-lempeng tektonik saling bertabrakan, menekan dan membentuk dasar laut yang tidak rata. Dari gesekan itu, lahirlah celah-celah di kerak bumi. Dan dari dalam perut bumi, naiklah magma, cairan panas bercahaya. Dan inilah awal kisah pulau-pulau pertama. Ketika magma meletus dari dasar laut dan mendingin, ia membentuk gunung bawah laut. Setiap letusan menambah lapisan baru, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya puncaknya muncul di atas permukaan air. Lahirlah sebuah pulau. Contohnya, Pulau Hawaii, pulau-pulau di Indonesia, Jepang, dan Pasifik. Mereka lahir dari letusan, dari magma yang naik, dari panas yang memecah laut. Tapi itu baru satu cara. Ada pula pulau yang lahir karena pergeseran kerak bumi. Kadang, dua lempeng besar saling dorong, seperti karpet yang kamu geser dari dua arah, akan muncul lipatan. Begitu juga kerak bumi. Saat lempeng-lempeng itu saling menekan, sebagian daratan terangkat dari dasar laut, membentuk pulau-pulau tektonik. Pulau-pulau di wilayah seperti Papua, Taiwan, atau Sumatera adalah contoh dari pulau yang terangkat karena tabrakan lempeng. Jadi, pulau bisa lahir dari api atau dari tekanan. Tapi ada satu lagi kisah menakjubkan. Pulau yang lahir dari hidup, bukan batu. Di lautan tropis yang jernih dan hangat, hidup makhluk kecil bernama karang. Mereka membangun rumah dari kalsium, generasi demi generasi. Dan lambat laun, terbentuklah terumbu karang besar. Jika dasar laut di bawahnya tenggelam perlahan, tetapi karang terus tumbuh ke atas, maka lama-lama, karang itu bisa muncul ke permukaan. Inilah Pulau Atol, cincin karang dengan laguna di tengahnya. Contohnya, pulau-pulau kecil di Maladewa, Kiribati, dan bagian dari Indonesia Timur. Pulau-pulau yang tidak lahir dari magma atau lempeng, tapi dari makhluk hidup mungil yang tak pernah berhenti membangun. Pulau mungkin terlihat kokoh, tapi sesungguhnya ia rapuh. Letusan bisa menghancurkannya, erosi bisa mengikisnya, lautan bisa menelannya kembali. Beberapa pulau bahkan menghilang, ditelan oleh air laut yang naik karena perubahan iklim. Di sisi lain, masih ada pulau baru yang lahir, seperti anak Krakatau yang muncul dari letusan besar tahun 1883. Bumi terus bergerak, pulau terus lahir dan hilang. Pulau adalah cerita sementara di atas samudra abadi. Jadi, saat kamu berdiri di pasir pantai, ingatlah, kamu sedang menginjak bagian kecil dari kisah panjang bumi. Pulau tempatmu berdiri bisa jadi berasal dari api, dari benturan, atau dari makhluk kecil di laut. Pulau bukan sekadar daratan,
Ia adalah keajaiban geologi dan kehidupan.